Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Shadaqallahul azim. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya, termasuk kita manusia di dalamnya. Hanya padanya lah kita menyembah dan hanya padanya lah kita memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak lupa salawat serta salam tak lupa kita curahkan kehadiran junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh kaum muslimin yang yakini mereka konsisten dalam keislamannya. Sahabat yang dirahmati Allah, ya, sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, ini adalah BT perdana setelah libur cukup panjang, setelah libur lebaran, dan alhamdulillah untuk malam ini kita akan melanjutkan kajian kita hadis arba'in, dan sekarang itu udah hadis yang keempat. Ya, hadis yang keempat. Nah, jadi kalau nanti kita pelajari, itu hadisnya itu berkenaan dengan penciptaan manusia. Ya, penciptaan manusia dan kemudian juga berkaitan dengan nasib atau takdir. Nah, langsung saja ya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, tentu kita pernah dengar sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Ya, dia juga periwayat hadis juga. Abdullah bin Mas'ud ini, ya, dia ketika masuk ke dalam Islam itu usianya itu cukup muda. Jadi waktu itu ceritanya dia itu pekerjaannya itu sebagai penggembala kambing. Ya, penggembala kambing. Karena apa? Karena dia itu pemuda miskin, orang yang nggak punya. Jadi waktu itu dia kerja sebagai penggembala kambing. Kemudian dia ketemu dengan Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar. Jadi ketika itu ketemu, singkat cerita, ya, Abdullah bin Mas'ud ini dia itu melihat sebuah keajaiban, sebuah mukjizat, ya, sebuah mukjizat daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi waktu itu, ya, ada kambing, kemudian kambing itu kemudian dipegang oleh Rasul, kemudian didoakan. Hingga akhirnya kemudian dari kambing itu keluar susu. Waktu itu Abdullah bin Mas'ud itu keheranan, kebingungan. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya itu kambing ini dia tuh nggak pernah mengeluarkan susu. Nah, dari situ kemudian dia mengetahui bahwa yang ditemuinya itu adalah Rasulullah SAW, utusan Allah. Dari situ kemudian dia tertarik untuk mempelajari Islam dan hingga akhirnya masuk ke dalam Islam. Ya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini, dia itu sangat dekat dengan Rasul. Sangat dekat. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud ini dia adalah pelayan Nabi. Ya, pelayan Nabi. Kemana-mana dia ikut Nabi. Bahkan di dalam rumah, ya, di dalam kamar juga Abdullah bin Mas'ud itu ada. Jadi diperbolehkan masuk ke dalam kamar Nabi. Istimewa gitu ya. Kalau Nabi butuh sesuatu, mintanya kepada Abdullah bin Mas'ud. Mau mandi, disiapkan oleh Abdullah bin Mas'ud, dan lain-lain, dan lain-lain. Dari situ, akhirnya Abdullah bin Mas'ud itu mengetahui kebiasaan-kebiasaan Nabi. Ya. Kemudian selanjutnya, Abdullah bin Mas'ud ini terkenal dengan suaranya yang indah, merdu, ketika membaca Al-Quran. Selain itu dia juga berani. Kenapa saya katakan berani? Karena dia satu-satunya sahabat yang ketika itu, ya, dia menyampaikan Al-Quran, membaca Al-Quran itu secara terang-terangan
di depan orang kafir Quraisy. Waktu itu belum ada yang berani. Ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud langsung membacakan Al-Quran ketika itu di tengah-tengah keramaian. Di tengah-tengah orang kafir Quraisy. Hingga yang terjadi, Abdullah bin Mas'ud ini dia dipukuli. Dipukuli hingga pingsan ketika itu. Luar biasa ya. Ya. Jadi itu ringkasnya Abdullah bin Mas'ud. Baik, saya lanjutkan ya. Haddatana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bercerita kepada kami dan beliau adalah orang yang benar. Ya. Rasul itu adalah orang yang benar. Kenapa? Karena semasa hidupnya itu perkataannya itu sesuai dengan fakta, nggak dibuat-buat, tidak pernah berbohong. Ya. Bahkan orang kafir Quraisy sendiri itu mengakui, hingga akhirnya kemudian diberikan julukan Al-Amin, dapat dipercaya. Orang yang benar lagi dibenarkan. Udah benar lagi dibenarkan lagi. Siapa yang membenarkan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasul itu adalah kebenaran, bukan semata-mata hawa nafsu, bukan semata-mata perasaan, tetapi itu merupakan wahyu. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummahi arba'ina yauman nutfah. Sesungguhnya salah seorang dari kalian ya, dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berwujud nutfah. Nutfah ini apa? Mani. Atau kalau istilah yang sekarang itu sperma yang kemudian membuahi sel telur. Ya. Ngerti ya yang udah menikah ya? Kalau yang belum menikah ngerti gak? Bener nih, yang belum menikah ngerti gak? Ngerti ya. Jadi nutfah itu sperma yang membuahi sel telur. Jadi kalau dalam bentuk gambar kira-kira seperti ini nih. Nah, seperti ini. Ya. Mirip kecebong. Kayak gini kira-kira ya. Ini saya ambil dari Google ya. Jadi selama 40 hari berbentuk air mani, berbentuk nutfah. 40 hari. Ya. 40 hari itu berbentuk nutfah. Kemudian selanjutnya tsumma yakunu alaqatan mithla dzalik. Kemudian menjadi alaqah. Alaqah ini gumpalan darah. Selama itu juga maksudnya 40 hari, betul. Jadi dalam bentuk nutfah 40 hari, dalam bentuk gumpalan darah 40 hari. Semenjak membuahi sel telur, ya. Ya, jadi gumpalan darah. Nah, kira-kira gambarnya itu seperti ini nih. Seperti ini gumpalan darah. Alaqah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian menjadi mudghah. Mudghah ini adalah gumpalan daging. Selama itu juga berapa? 40 hari, betul. Jadi 40 tambah 40 tambah 40. Iya, betul. Jadi totalnya itu 120 hari. Kira-kira seperti ini. Menjadi gumpalan daging. Ya. Jadi proses hamil gitu ya. Itu enggak langsung kemudian langsung jadi. Itu berproses. Ya. 40 hari, 40 hari, 40 hari. Kemudian selanjutnya tsumma yarsalu ilaihil malaku fayanfukhu firruh. Kemudian diutus seorang malaikat, lalu dia meniupkan ruh kepadanya. Jadi semenjak membuahi 120 hari, ya, 120 hari, kira-kira berapa bulan? 4 bulan. Ya, jadi 4 bulan kehamilan, baru kemudian ditiupkan ruh
ditiupkan ruh oleh malaikat. Nah, jadi baru ada ruhnya. Ini proses penciptaan manusia, ya saya skip dulu ya, jadi supaya lebih memahami, ya. Ini dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 ini lebih jelas lagi, ya. Nah, jadi teman-teman bisa cek langsung Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, ya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan. Nah, ini air mani nomor 2 ya. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Ya. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Fakhola kanal mudghata izoman fakasawnal izoma lahma. Ya. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Ya. Ini nomor 7. Yang tanda merah ini, kemudian dengan artinya itu udah matching ya. Jadi dari air mani, segumpal darah, segumpal daging, kemudian tulang belulang yang kemudian dibungkus dengan daging. Ya. Baru kemudian menjadi makhluk. Ya, bentuknya seperti ini, seperti bayi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah, ini sudah lengkap. Ya. Islam sudah menjelaskan hal ini itu sejak 14 abad yang lalu. Bayangkan, waktu itu belum ada fakultas kedokteran. Ya, belum ada alat-alat kedokteran, teleskop, mikroskop, dan lain sebagainya itu belum ada. Kalau secara ilmu pengetahuan sains dan teknologi itu pada abad ke-17 ke-18 baru diketahui. Ya. Sedangkan Islam ini sudah mengetahui 14 abad yang lalu. Ya, luar biasa. Makanya kalau orang-orang itu mau berpikir ya, non muslim ya, mempelajari Al-Qur'an, maka dia pasti akan mendapatkan kebenaran, mendapatkan hidayah. Ya. Makanya di Eropa sana, di Amerika ya, itu jumlah mu'alaf itu semakin hari semakin meningkat. Kenapa? Karena terbukti kebenaran Islam, kebenaran Al-Qur'an. Baik, kita lanjut lagi ke hadisnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Ya. Jadi malaikat tadi ya, setelah meniupkan ruh ya, malaikat juga diperintahkan untuk menulis 4 kalimat, 4 perkara. 4 perkara. Perkaranya apa kira-kira? Dikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqi au sa'id. Tentang rizkinya, amalannya, ajalnya, dan apakah dia termasuk orang yang sengsara atau bahagia. Ya. Jadi semenjak itu, ya, itu takdir manusia itu sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Ya. Rizkinya banyak atau enggak, ya. Amalnya itu bagus atau enggak, ya. Ajalnya itu kapan. Kemudian orang yang sengsara atau bahagia, itu sudah ditentukan. Maksud daripada orang yang sengsara ini adalah orang yang ketika semasa hidupnya dia itu banyak melakukan kemaksiatan. Amal buruknya itu banyak, ya. Maka dari itu kemudian dia akhirnya masuk ke dalam neraka. Nah, sedangkan kalau orang bahagia, kebalikannya. Dia amalnya yang banyak, ya. Amal solehnya itu banyak, maksiatnya tidak pernah atau sedikit, ya, hingga akhirnya kemudian dari situ dia dimasukkan ke dalam surga, ya. Jadi tolak ukur
bahagia atau sengsara itu bukan daripada punya uang banyak atau enggak, istri cantik atau enggak misalkan. Wah, saya punya istri cantik, saya bahagia gitu. Itu tolak ukur manusia. Ya, sedangkan kalau tolak ukur Islam itu bukan seperti itu. Sengsara atau bahagia, tolak ukurnya adalah daripada amal soleh. Ya, ya Mas Manto ya. Punya istri biasa-biasa saja, tetapi istri saya soleha. Wah, luar biasa. Daripada istri cantik ya. Iya, digodain, ganjen, ya, tidak pengertian gitu ya. Kemudian suka minta uang, bibi minta uang. Wah. Buat apa? Buat beli emas. Wah. Bibi minta uang buat liburan. Wah. Ketika membaca hadis ini, ya, jangan kemudian kita pahami secara tekstual. Kenapa? Karena ada banyak yang salah paham. Ustaz, rezeki saya kan sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Lalu ngapain juga saya kerja? Ngapain juga saya usaha? Toh hasilnya sama juga, sesuai yang ada di Lauhul Mahfuz. Ada gak yang berpikiran kayak gitu? Banyak. Ustaz, ngapain saya sholat? Ya, ngapain saya puasa? Ngapain saya dakwah? Ngapain saya nuntut ilmu? Toh nasib saya, amal saya itu sudah diketahui di Lauhul Mahfuz dan itu tidak akan berubah. Ngapain juga saya usaha? Kira-kira ada nggak yang kayak gini? Ada. Ya, makanya dalam hal ini ya memahami hadis ini jangan kemudian secara tekstual. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan pemahaman kita terhadap takdir. Ya, iman kepada qada dan qadar atau lebih mudahnya itu takdir, nasib. Nah, orang-orang yang berpikiran seperti tadi yaitu dinamakan dengan kelompok Jabariyah. Nah, jadi manusia itu semuanya itu sudah disetting kemudian dipaksakan. Nah, dipaksakan gitu ya. Nah, jadi nggak ada lagi kemudian pilihan untuk manusia tersebut. Semuanya itu sudah disetting. Jadi tidak ada lagi manusia untuk memilih. Nah, hal yang seperti ini ya paham Jabariyah. Nah, jadi kalau teman-teman yang ketika membahas Nizamul Islam bab qada dan qadar, ya ini dibahas secara detail. Ya, kemudian ada lawannya paham Mu'tazilah, Qadariyah. Teman-teman semuanya, ketika membahas takdir, itu merupakan kehendak Allah dan kemudian sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Bahkan sebelum kita itu berada di dunia ini. Ya. Tetapi pertanyaannya adalah kita itu nggak tahu. Ada yang tahu nasibnya seperti apa? Masuk surga atau masuk neraka? Ada yang tahu ajalnya kapan? Oh, saya meninggal tahun sekian, bulan sekian, hari sekian misalkan. Ada? Nggak ada yang tahu. Baik, kita lanjut. Nah, makanya ketika membahas takdir, ya kita sebenarnya sederhana. Ya, apakah manusia itu dipaksa melakukan sesuatu, ataukah ia diberikan kebebasan memilih? Ya, dipaksa atau diberikan pilihan? Ya, dipaksa atau diberikan pilihan. Kira-kira yang dipaksa itu contohnya kayak apa? Misalkan saya nih, saya lahir tahun 1990, abad kekinian misalkan. Saya itu nggak milih, saya lahir tahun 1990. Kenapa? Karena kalau seandainya saya disuruh milih, saya mau lahir pada zaman Rasulullah SAW, pada zaman para sahabat. Kenapa? Karena generasi terbaik. Bener nggak? Kalau kita disuruh milih, ya. Kemudian saya dilahirkan misalkan memiliki kulit yang hitam, coklat misalkan. Ya itu saya memang dipaksa. Saya tidak diberikan pilihan. Ya, kalau disuruh milih, saya pasti memilih kulit putih. Bener nggak? Lebih ganteng gitu, lebih cerah. Ya, bener nggak? Jadi itu
sifatnya paksaan. Ya. Sedangkan kalau kebebasan memilih, contohnya adalah kita mau kerja atau enggak, kita bisa milih kan? Ya. Kita mau ngaji atau enggak, bisa milih gak? Ada gak yang di sini kemudian nggak tahu nih, saya tiba-tiba datang ke PK atau tahu jalan sendiri gitu, seakan-akan ini kayaknya dipaksa sama malaikat gitu. Ada gak? Nggak ada. Makanya ketika itu ada di luar kendali kita, ya kita dipaksa, ya maka kita itu tidak dihisab. Makanya itu nanti di akhirat itu saya nggak akan ditanya, kenapa kamu lahir tahun 1990? Kenapa kamu dilahirkan kulitnya hitam? Kenapa kamu dilahirkan di Jakarta misalkan? Jadi itu nggak akan dihisab. Nah, sedangkan kalau untuk yang berada di dalam kendali kita, yang dimana kemudian kita itu bisa memilih, ya itu ada hisabnya. Kenapa kamu nggak sholat? Ditanya nanti. Kena dosa. Kenapa kamu nggak ngaji? Ya. Kenapa kamu nggak nuntut ilmu? Kenapa kamu nggak berusaha? Kenapa kamu nggak berbakti kepada orang tua? Ya, itu ditanya. Kenapa? Karena itu berada di dalam kendali kita. Bener gak? Ditanya. Makanya itu ada hisab. Baik, kemudian kita lanjut hadisnya lagi. Fawallahilladzi la ilaha ghairuh. Ya. Demi Allah, zat yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Ya, ini adalah penegasan bahwa Allah itu adalah satu-satunya sesembahan yang hak, yang benar. Di lain itu tidak layak untuk kemudian disembah. Patung, matahari, ya, dewa-dewi, kerasakti dan lain sebagainya, itu bukanlah sesembahan yang hak. Ya, ini adalah penegasan. Ya, jadi jangan sampai kemudian kaum muslimin itu ternyata menyembahnya itu kepada yang lain. Nah, itu syirik namanya. Ya, dosanya itu sangat besar dan itu tidak akan diampuni. Baik, kemudian kita lanjutkan. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar beramal dengan amalan penduduk surga. Amalan penduduk surga, dia sholat, dia menutup aurat, dia berdakwah, dia bersedekah, dia berpuasa, ya, dia berdakwah, nuntut ilmu, berjihad. Itu adalah amalan penduduk surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sehingga jarak antara dia dengan jannah, dengan surga, itu tinggal sehasta. Ya, sehasta ya. Itu dekat banget. Sikut sampai ujung jari. Nah, itu satu hasta. Nah, jadi itu udah dekat banget. Udah mau masuk ke dalam surga. Fayasbiku alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha. Namun dia didahului oleh Alkitab, catatan takdirnya, sehingga dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Maka dia pun masuk ke dalamnya. Yang tadinya itu mau masuk ke dalam surga, ya, tetapi ternyata nggak jadi. Nah, hingga akhirnya kemudian dia masuk ke dalam neraka. Bisa seperti itu? Bisa. Ya. Kenapa? Karena kan ada beberapa hal. Ya, ada beberapa hal. Bisa jadi ibadahnya dia selama itu, ya, zikir dia, sholat dia, puasa dia, jihad dia, itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ikhlas. Bisa juga ternyata di akhir hayatnya dia meninggal dalam keadaan yang su'ul khotimah. Semasa hidupnya dia beribadah, tetapi ketika dia menemui ajalnya itu dalam keadaan su'ul khotimah. Misalkan dalam keadaan bersama dengan pelacur misalkan, bersama dengan narkotik gitu ya, ngobat kemudian meninggal gitu ya. Teman-teman semuanya, makanya amal itu ya, itu dilihat dari yang akhir ya, dilihat dari yang akhir.
semasa hidupnya, semasa mudanya itu beribadah, tetapi akhir hayatnya pas mau tua itu ternyata kebalikannya. Oh, ini berbahaya ini. Nah, kenapa? Karena yang dilihat itu adalah akhir hayat. Apakah dia husnul khotimah ataukah su'ul khotimah. Baik, kemudian kita lanjut. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Ya. Dan sungguh salah seorang dari kalian beramal dengan amalan penduduk neraka. Nah, ini kebalikannya. Ya, semasa hidupnya misalkan copet, wah, mencuri, berzina, narkoba, ya, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji. Orang tuanya itu dikata-katain ya, yang intinya itu menyakiti orang tua. Nah, ini adalah amalan penduduk neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira. Hingga jarak antara dia dengan neraka tinggal 1 hasta. Ya, itu udah deket banget. Wah, kayaknya kalau dilihat dari amal saya yang di dunia ini, ya, kayaknya saya masuk neraka deh. Kayaknya gitu ya. Fayasbiqu alaihil kitabu faya malu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Namun dia didahului oleh catatan takdir. Sehingga dia beramal dengan amalan penduduk surga, jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Nah, jadi seorang muslim dia itu harus optimis. Optimis. Makanya semasa mudanya itu begajulan, preman dan lain sebagainya, itu jangan pesimis. Wah, kayaknya saya masuk neraka. Jangan. Justru harus optimis. Ya, harus optimis. Nah, kenapa? Karena yang dilihat itu adalah akhir hayat. Akhir hayat. Kalau dia itu husnul khotimah, insya Allah ya masuk ke dalam surga. Nah, jangan berputus asa. Walaitai asu mir rahmatillah. Ya. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Mungkin dulu preman, tetapi sekarang jadi pengemban dakwah. Nah, seperti itu. Takbir. Luar biasa. Kenapa? Karena yang dilihat itu adalah akhir. Ya, makanya kita selalu berdoa bahwa kita itu nanti ketika mau meninggal itu husnul khotimah. Dan ini juga merupakan nasihat gitu ya bagi orang yang senantiasa bermaksiat. Ya, bahwasanya pintu taubat itu selalu ada. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pintu surga itu selalu terbuka. Ya. Jadi kalau kita baca sejarah-sejarah ya para sahabat gitu ya, Umar bin Khattab masa mudanya sebelum masuk Islam itu seperti apa, luar biasa bajingannya gitu ya. Kenapa? Karena Umar bin Khattab itu ya preman gitu ya. Dan bahkan dikisahkan itu dia itu pernah mengubur anak perempuannya itu hidup-hidup. Anaknya sendiri itu dikubur. Kenapa? Karena kalau dalam tradisi Arab jahiliyah ketika itu punya anak perempuan itu suatu hal yang memalukan. Kenapa? Karena nggak bisa diajak untuk berperang. Tetapi ketika sudah masuk ke dalam Islam, luar biasa. Berubah total 180 derajat. Hingga akhir hayat tetap konsisten. Itulah Umar bin Khattab. Jadi kita ambil hikmahnya. Ya, kita berdoa supaya kita yang semua ada di sini meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Jadi teman-teman hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Ya, sangat banyak sekali. Nah, jadi tingkat kesohihannya itu tidak diragukan lagi. Ya, jadi seperti itu. Wallahu alam, yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Ya, wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jadi telah menyampaikan kajiannya ya, kita pahami. Silakan dari teman-teman sekalian mau menanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ini tentang apakah manusia
manusia itu melakukan suatu perbuatan kezaliman ataupun kemaksiatan, itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah, atau itu karena takdir itu pilihan buat untuk manusia sendiri, atau memang hak total daripada Allah mentakdirkan manusia ini harus berbuat ini, suatu saat berbuat kemaksiatan. Karena ini masih sampai sekarang juga masih mengganjal dalam diri saya. Karena banyak orang yang bertanya ke saya juga, apakah orang itu hidup sebagai kafir, itu pun juga termasuk sudah ditakdirkan oleh Allah. Apakah orang tersebut hidup kemudian bermaksiat, juga ditakdirkan oleh Allah, memang perbuatannya harus seperti itu, kan gitu. Nah, jadi terkadang juga saya dalam menjelaskan memang ya termasuk pilihan, kan gitu, pilihan untuk manusia itu sendiri, bahwa kemungkinan ini hanya kemungkinan tafsir saya sendiri, ya kan, bahwa takdir ini dipilih diserahkan oleh manusia itu sendiri. Yaitu suatu contoh manusia berbuat kezaliman maupun kemaksiatan ataupun kekufuran, kan gitu. Saya ingin bertanya, apakah memang ini sudah menjadi qada wa qadar, sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah bahwa umpamanya seperti saya memang harus berbuat kemaksiatan terlebih dahulu dan kemudian baru bertobat, atau memang itu diserahkan kepada pribadi perorangan. Nah, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Berbicara takdir gampang-gampang sulit. Kenapa? Karena takdir itu ya, ini kalau kita mau telisik lebih dalam lagi, besok kita mau apa aktivitasnya, kira-kira Allah tahu gak? Tahu. Sampai akhir hayat kita meninggal kapan, seperti apa, di mana, kira-kira Allah tahu gak? Tahu. Kita mau maksiat atau mau ibadah, kira-kira Allah tahu gak? Tahu. Kira-kira kalau kemudian kita maksiat, kemudian tiba-tiba kemudian dapat hidayah, Allah tahu gak? Tahu. Tahu. Nah, makanya kalau berbicara takdir, ya, itu sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Itu ada bukunya tuh, seret mengenai kita. Wah, tebel. Misalkan apa yang kita lakukan, apa yang tidak kita lakukan, itu ada. Ya. Tetapi kita itu nggak tahu bukunya itu isinya apa aja tentang kita. Ke depan itu kita seperti apa yang kita lakukan kita nggak tahu. Makanya sederhananya kita lakukan yang kemudian memang bisa kita lakukan. Dan inilah yang kemudian dinamakan dengan pilihan. Makanya ketika seorang mau beriman atau enggak, itu pilihan. Kenapa? Karena dia sudah diberikan akal oleh Allah. Ya, sudah diberikan akal, bisa membedakan mana yang benar, mana yang buruk. Ketika seseorang mau mencuri misalkan, itu adalah pilihan. Mau mencuri atau enggak, ya terserah diri kita kan. Itu adalah pilihan. Kita bukanlah robot yang kemudian diprogram harus begini, harus begitu, enggak. Tetapi kita adalah manusia yang ketika itu diberikan pilihan. Ya mau ibadah atau enggak. Ya. Makanya ketika itu dalam area yang kemudian dalam kendali kita, ya, memilih, ya, maka itu nanti ada hisabnya. Ya, Pak Aldi ya. Dan alhamdulillah Pak Aldi misalkan bertobat, yang tadinya itu preman sekarang jadi pengemban dakwah, itu adalah pilihan. Bukan semata-mata kemudian diberikan program, wah, kayak robot ada coding-codingnya gitu, Pak Aldi tahun sekian, bulan sekian, hari sekian berubah gitu. Enggak. Proses berubahnya Pak Aldi ini pasti ada proses. Ada informasi yang diserap, ada orang yang mendakwahi, ya. Itu adalah pilihan. Ya, ada pilihan. Mau dakwah atau enggak itu adalah pilihan. Benar enggak?
Jangan sampai kemudian, kenapa nggak mau dakwah? Ya mungkin sudah takdir saya. Di Lauhul Mahfuz bahwa saya itu nggak dakwah. Jadi teman-teman, pada masa kekhilafahan, jadi ada ceritanya. Ada seorang pencuri yang kemudian itu telah terbukti dia mencuri lebih dari 1/4 dinar. Dia kemudian diadili dan kemudian dijatuhi hukuman potong tangan. Kenapa? Karena sudah terbukti. Ya. Kemudian pencuri ini dia membela diri. Dia bilangnya, wahai hakim, sesungguhnya aku mencuri ini karena dipaksa. Aku mencuri ini karena sudah ada di dalam catatan Lauhul Mahfuz. Kira-kira hakim jawabnya seperti apa? Mau memberikan ampunan atau enggak? Hakimnya kemudian menjawab seperti ini. Iya memang betul, itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Dan ketika aku memberikan hukuman potong tangan kepadamu, ini pun juga sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Gitu ya. Pak Aldi ya, wallahu a'lam bishawab.